berapa banyak kalian dalam satu kelompok? Ya. Nanti kan kalian sudah dibilang bagi kelompok kah? Iya. Sudah ada listnya? Tapi belum baru itu penyampaian bilang nanti itu bakal dibagi 2 kelompok Kak. Oke, nanti kalian bagi 2 kelompok. Nah, jadi itu kalian nanti ada yang 7 orang, ada yang 8 orang. Nah, nanti di sini kalian ubah totalnya dalam kelompoknya kalian itu berapa, misalnya 7 atau 8. Terus yang pria itu berapa orang, yang perempuan itu berapa orang. Terus ini rata-rata umurnya kalian dari yang paling kecil sampai yang paling besarnya berapa. Ikuti saja narasinya nah, tapi ganti saja nih angka-angkanya. Oke, pada pengolahan data pertama ini di reaction time. Kasih narasi nanti di sini nah sebelum masuk, kemudian di reaction time juga recall. Di bagian pengolahan data di sini nanti kalian pertama kasih dulu narasi, terus bikin ke tabel rata-rata reaction time-nya kalian berapa. Ini didapat nanti dari rata-rata keseluruhan tiap orang. Jadi misalnya nanti di sini namanya kalian toh, terus kalian rata-ratakan berapa reaction time kalian. Nanti kalian rata-ratakan lagi dalam rata-rata reaction time kalian itu yang kalian masukkan ke sini. Ini yang buat sebelum ini yang teratur nah. Ini yang teratur. Ini yang tidak teratur. Kalian paham jika maksudku? Iya, Kak. Serius paham Ji? Iya. Jangan sampai kalian udah paham. Oke, kita lanjut ke uji normalitas kalian. Sama tambah narasinya nah, nanti di sini. Habisnya itu tabel. Oke. Untuk uji normalitas kita pakai uji normalitas apa? Kenapa kita pakai Sapirolo? Karena bagi dulu dalam kelompok. Salah. Ayo yang baca TD pasti tahu. Karena data yang dulu kan dibuat. Oke, bagus. Plus 5. Siapa nama Dek? Andi hasil Kak. Oke, nanti pas PD PD tulis plus biar rendah dulu. Oke. Untuk uji normalitas yang pertama itu pada stimulus teratur. Jadi nanti ini stimulus yang kalian masukkan yang uji normalitas dulu itu yang teratur semua dulu. Kemudian bagian A itu sebelum stimulus, ada stimulus bising itu berapa? Nanti di sini Kak, ini fotonya nanti ukurannya kasih sama semua nah. Jangan kayak beda-beda, baru kasih ini apa namanya? Border. Baru kasih narasi di bawahnya ini gambarnya kalian nanti. Kemudian setelah kalian uji normalitas kan ada 3 stimulus toh, bising, instrumental sama musik. Setelah kalian uji normalitas 3 itu, kalian bikin tabelnya. Terus nanti di sini signifikansinya kalian taruh, kemudian di sini keterangannya. Kalau misalnya nanti ada kalian dapat datanya kalian tidak normal, kalian berkabar di grup nah, sama kirim Excel datanya kalian. Habis itu ini setelah stimulus ada bising, sama juga kayak tadi, bising, instrumental, dan musik. Kemudian
Yang kedua, stimulus tidak teratur sebelum stimulus, bising seperti tadi ya. Musik setelah stimulus. Sampai sini paham atau masih ada yang mau ditanyakan? Tanya memang. Tanya nih, kalau ada mau tanyakan. Ada? Ada enggak? Serius? Oke. Oke, kita lanjut ke UJT. Di sini nanti kalian tambahkan narasi, terus masuk ke satu pada stimulus teratur dulu. Nanti sama dengan yang tadi, fotonya itu kalian kasih sama, kemudian kasih ke ini narasi. Salam. Siapa masih ingat untuk apa itu UJT? Untuk mengetahui Plus 5. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ada bang. Untuk apa itu UJT? Nah, untuk mengetahui pengaruh dependen mengaruhi dependen. salah. Saya Apa? untuk mengetahui apakah jika nilai signifikannya itu di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan enggak? Oke. Plus 5. Nih, tidak ada perbedaan. Jadi UJT, pada UJT itu kita mencari apa namanya, perbedaan antara sebelum stimulus dan sesudah stimulus. Jadi jika nilai signifikansi yang kalian dapatkan itu di atas 0,05, maka dapat dikatakan datanya kalian itu tidak ada perbedaan dari sebelum stimulus dan sesudah stimulus. Oke. Nanti sama juga kayak yang di apa namanya, uji normalitas, kalian buatkan nanti tabel seperti ini. Kalau misalnya nanti kalian dapat apa namanya, datanya kalian di bawah 0,05, artinya kalau misalnya datanya kalian bagus itu di uji ANOVA-nya juga kalian nanti itu berarti ada juga yang di bawah 0,05. Oke, lanjut saja. Kalau uji ANOVA, siapa tahu? Buat apa itu uji ANOVA? Tidak kau, ada lagi. Apakah ada perbedaan lebih dari 2 rata-rata dari kelompok atau organisasi ataupun itu juga perbedaan rata-ratanya kak? Salah. Oh, berarti saya itu lah. Jangan yang lain. Sudah mau ke kau. Ini bagus sekali. Yang lain ada kan? Plus 5. Udah ada. Aduh, ya kamu balik. Kalau saya ingat juga itu Genova sama dengan kita kan, cuman ketika nilai signifikansinya itu juga di atas 0,05 maka tidak terjadi, tidak ada perbandingan. 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 Jadi Tidak perbandingan. ada pengaruhnya. Angkat tangan yang mau menjawab. Ini kopi ini. Kedua. Tidak ada kah? Oh, anu enggak? Kalau nilai signifikansinya itu Oh ya sudah mi kau tadi tuh salah, berarti nggak boleh mi lagi. Yang lain lagi. Tidak ada. Oke, hangus. Uji ANOVA itu untuk mencari pengaruh. Jadi nanti di sini sama aja sebenarnya sih dengan yang sebelum-sebelumnya.
Nanti kalian kasih narasi nanti sini habis fotonya kalian. Yang pertama itu stimulus teratur, yang kedua itu stimulus tidak teratur. Jangan lupa nah ini bikin tabelnya. Kita masuk ke memorial. Nanti kalian bikin seperti ini, ini tabelnya. Buat seperti ini tabelnya nah. Terus perhatikan baik-baik ini grafiknya. Buat keep grafik yang seperti ini. Jangan diam. Bisa gitu? Bikin grafik seperti ini. Tadi juga tentang warnanya tuh. Pokoknya misalnya kan kalian ada 2 kelompok. Berarti nanti cuma 2 tipe dua tipe apa namanya? Grafik nanti baru makan nih dengan satu kelompokmu warna grafiknya. Oh, udah makan. Iya, kalau bisa pakai gambar yang sama saja paling satu kelompok. Itu nama grafiknya apa kan? Grafik data memori rekursiv 1 atau kelompok A. Kasih ini kelompok yang terlalu banyak, shift 1 saja kayak begini. Jadi kelompoknya bagi satu seperti itu. Iya. Kita ke uji normalitasnya sama isi seperti tadi. Yang pertama ini sebelum stimulus ada bising, instrumental dan musik. Ini kalian uji normalitas dulu datanya kalian nanti. Setelah itu kalian bikin lagi seperti ini tabelnya sama kayak tadi. Uji T, bising, instrumental, musik, terus uji ANOVA. Oh, ini yang uji T dari misalnya kan satu bising. Setelahnya bising itu kalian bikin langsung bikin tabel. Ini khusus yang di bagian memorial. Tapi kalau misalnya yang di reaction time tadi kalau yang di reaction time itu dia nanti setelah tiga-tiganya di tuh baru buat tabelnya. Kalau di memorial dia setelahnya kalian uji langsung buat tabel. Mana nih? Nih, langsung kalian buatkan tabel. Oke, seperti itu. Uji ANOVA. Uji ANOVA juga sama kayak uji T yang di memorial. Setelah kalian bikinkan narasi, di narasinya ini kalian jelaskan berapa rata-rata yang kalian dapatkan, kemudian apa maksudnya itu. Maksudnya kayak kalau misalnya 0,05 dia kenapa gitu. Ya, sama jangan terbalik-balik uji T sama uji ANOVA. Kalau uji T itu tidak ada uji T. Ya, uji T itu tidak ada perbedaan. Kalau uji ANOVA itu pengaruh. Seperti itulah kira-kira. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Pertanyaan kalau masih tidak jelas. Bertanya saja. Bertanya. Ini nanti narasinya kayak sama saja kan yang di bagian gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita lanjut ke cara olah datanya, cara uji-ujinya. Sejauh ini belum ada.
Oke. Pertama nanti datanya kalian itu kalian masukkan dulu ke Excel, data reaction time sama numerical. Nanti kalian masukkan tuh, kalian input. Setelah itu kalian rata-ratakanlah per orang itu berapa rata-ratanya. Kayak misalnya ini teman kita, ya rata-ratanya dalam reaction time-nya itu berapa. Ini rata-ratanya. Setelah kalian semua cari rata-ratanya kalian dalam satu kelompok itu berapa, kalian rata-ratakan lagi ini. Jadi rata-rata total ini nanti yang kalian masukkan ke tadi ini, yang tabel rata-rata reaction time pertama ini, kalian masukkan ke sini. Sampai sini paham? Paham Ji sampai sini kah? Oke. Setelah itu kalau kalian data memory recall-nya kalian, jawaban memory recall-nya kalian juga kalian kasih masuk ke Excel. Nah nanti kalian kirim nanti malam. Bisa kan nanti malam kira-kira data memory recall-nya kalian input toh, kan kalian bagi dua kelompok, kalian input, kalian kasih beda, berarti nanti ada dua Excel, berarti nanti kelompok shift 1 sama shift 2 yang buat memory recall. Data reaction time-nya kalian juga kalian kasih masuk kalau bisa secepatnya, karena sudah berapa sih seberapa hari. Itu yang reaction time-nya itu kan yang di reaction time dari HP kemarin yang dibuat itu dia dalam bentuk itu dia menjadi apa itu kayak detik itu. Iya, saya punya aku lalu itu tuh kami ubah jadi Second jadi itu nanti lagi ubah ke second semua ini. dari kalian ya. Kalian mau pakai satuan second atau milisecond? Kelompok kemarin tetap pakai milisecond sih. Enggak, Tapi kalau kalian mau pakai second enggak apa-apa. Kalau pakai second nanti berarti kalian bagi 1000 datanya kalian jadi 0,0. Kalau di bawah 1000. kalau misalnya Indonesia kan yang dijelaskan di situ Kak, jadi rata-ratanya nanti baru diubah ke satu lagi. Hah? Apa? Tidak bisa deh. Harus dari sini ya. Tapi gampang nih. Jadi kalian mau sepakatnya pakai milisecond atau second? Milisecond. Oke. Milisecond nah. Setelah kalian dapat rata-ratanya untuk semua jenis, kalian masukkan nanti ke SPSS. Uji normalitas dulu datanya kalian. Misalnya ada datanya kalian yang tidak normal, segera berkabar. Oke, untuk uji normalitas Pak Safirovil begini. Pertama kalian ke deskriptif, statistik, kemudian explore. Untuk ini kalau kita mau cari uji normalitasnya, kita masukkan ke dependent list, terus tekan plot. Setelah itu centang ini normality plot suite test. Setelah itu oke. Kenapa tidak ada ini?
Jadi nanti paham gitu tadi. Jadi pertama itu analyze, kemudian ke descriptive statistik, kemudian bagian explore. Setelah itu nanti masukkan data kalian ke dependent list. Setelah itu centang bagian plots, pilih bagian plots, terus centang yang ini normality. Terus pencet continue, terus oke. Nah di sini yang kalian ambil itu yang ini, test of normality-nya. Di sini paham toh? Atau mau ditanyakan? Kemudian kita ke apa lagi? Di UJT. Nih. Di UJT itu ini. Kita ke compare means, terus pilih ini Pirate Simplicity Test. Untuk variabel pertamanya itu dia sebelum stimulus, entah itu stimulus bising, tapi harus kasih pasangan. Nah kalau misalnya bising ya sama bising. Misalnya ini sebelum bising untuk variabel 1, sesudah bising pada variabel 2. Setelah itu langsung saja pencet OK. Dapat dilihat di sini. Ini yang kalian ambil nanti kasih masuk di akhirnya kalian. Kalau datanya kalian. Paham gitu? Oke. Kita lanjut nih balik ke ANOVA. Untuk uji ANOVA-nya dia analyze, terus regression, kemudian pilih linear. Nah, siapa tahu variabel dependen itu kita masukkan data apa? Sesudah atau sebelum? Sesudah. Ya, betul. Dependennya sesudah dan independennya sebelum. Oke. Ini nanti yang kalian tahu gitu anunya? Iya. Pakai SPSS? Iya Pak. Oke. Ini yang kalian ambil nanti untuk uji ANOVA-nya. Sama saya mau di bagian variable view-nya nanti itu kalian kasih namanya. Ya kasih satu nama kayak maksudnya kan kalian ada bagi 2 kelompok, samakan itu nama anunya variabel di bagian sininya, jangan ada yang gitu. Kurang lebih begitu sih. Sampai sini ada mau ditanyakan? Ada mau ditanyakan nggak? Ada? Oke, sudah itu saja. Kapan bisa itu datanya kalian kirim yang memorical? Yang memorical bisa aja dulu.